Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disti Vitalia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai besaran dan satuan. Besaran dan satuan memiliki kompetensi inti, yakni 1. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. Yang kedua, mengolah, menelah, dan menyaji dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Besaran dan satuan ini memiliki kompetensi dasar. Yang pertama, yakni menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, angka penting, dan notasi ilmiah pada bidang teknologi dan rekayasa. Yang kedua, melakukan pengukuran besaran dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat secara mengikuti aturan angka penting. Lalu indikator-indikator yang menyangkut dengan tema besaran dan satuan ini yakni 1. Menunjukkan perilaku jujur, teliti, disiplin, cermat, dan hati-hati dalam menggunakan alat dan menyampaikan hasil pengukurannya. Kedua, membedakan besaran pokok dan besaran turunan dengan benar. Ketiga, menerapkan sistem satuan internasional pada besaran pokok dan besaran turunan. Keempat, ada menjelaskan pengertian akurasi pengukuran. Kelima, menganalisis hasil pengukuran dengan cermat. Dan yang terakhir, melakukan pengukuran dengan mistar, jangka sorong, serta mikrometerskop. Materi pertama dalam besaran dan turunan ini ini besaran pokok. Apa itu besaran? Besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan digunakan untuk menjabarkan satuan besaran lain. Besaran pokok ini memiliki 7 macam, yakni panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, jumlah zat, suhu, dan intensitas cahaya. Semuanya memiliki satuan dan singkatan dimensi yang berbeda-beda. Contohnya ini ada panjang, satuannya meter, singkatannya m, dan dimensinya L. Serta besaran pokok yang massa ini satuannya kilogram, singkatannya kg, dimensinya m. Semua besaran pokok, satuan, singkatan, dan dimensinya ini berbeda-beda. Lalu ada besaran turunan. Besaran yang satuannya diturunkan atau dijabarkan dari suatu besaran pokok yang tadi. Beberapa besaran turunan dimensi dan satuannya diantaranya ada 3, yakni luas, volume, kecepatan. Rumusnya untuk luas itu panjang kali lebar, volume panjang kali lebar kali tinggi, dan kecepatan perpindahan waktu. Dimensi dan satuannya pun berbeda-beda. Lalu ada dimensi. Apa itu dimensi? Dimensi suatu besaran yang menunjukkan cara besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokok. Fungsi dimensi ini digunakan untuk mengungkapkan kesetaraan beberapa yang secara sepintas tampak berbeda. Contohnya ini misal energi kinetik sama dengan setengah mp². Lalu mengukur panjang. Mengukur panjang yang pertama menggunakan mistar. Jarak antara dua garis pendek berdekatan pada mistar adalah 1 mm. Tingkat ketelitiannya yakni setengah kali 1 mm sama dengan 0,05 mm. 1 mm nya itu yang jarak antara dua garis pendek yang berdekatan tadi. Yang kedua ada jangka sorong. Untuk mengukur panjang benda di sekitar 10 cm dengan ketelitian 0,01 cm. Cara membaca jangka sorong ini berdasarkan angka pada skala utamanya atau angka pastinya ditambah angka skala pada nonius yang dihitung dari 0 sampai dengan garis skala nonius yang berimpit. Bisa dilihat di gambarnya ya. Ini skala utamanya yang panjang, lalu ini ada skala Vernier. Nanti bisa disimpan benda di sini. Tingkat ketelitiannya yakni setengah kali 0,01 cm
sama dengan 0,05 cm. Yang ketiga, ada micrometer screw. Batas ketelitian micrometer screw yakni 0,01 mm dan skala nonius ditunjukkan oleh selubung lingkaran luar. Serta jika selubung diputar satu kali, maka rahang geser akan maju atau mundur 0,5 mm. Ini yang diputarnya ya, selubung luarnya ini. Ini ada skala utamanya untuk membacanya. Ini selubung dalamnya. Ini roda bergigi yang diputarnya. Jadi nanti dilihat hasilnya itu dari sini. Kenapa mengukur selalu salah atau misalkan selalu tidak tepat? Kesalahan-kesalahan dalam pengukuran ini ada beberapa faktor, diantaranya: 1. Posisi pada saat pembacaan skala itu tidak benar. Kedua, kemampuan alat. Jadi kita itu belum memahami bagaimana cara menghitungnya, bagaimana cara pekerjaan alat tersebut, bagaimana cara melakukannya. Yang ketiga, teknis penggunaan alat. Jadi kita belum memahami penggunaan alat tersebut, itu adalah salah satu faktor kesalahan pengukuran. Lalu lingkungan yang mempengaruhi, misalnya suhu dan tekanan udara pun bisa mempengaruhi alat tersebut. Selanjutnya ada angka penting. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, termasuk angka terakhir yang ditafsirkan. Dengan demikian, angka penting termasuk angka pasti dan angka yang ditafsirkan sesuai alat ukur yang digunakan tadi. Bagaimana aturan-aturan angka penting ya? Di sini pertama, semua angka bukan 0 merupakan angka penting. Misalnya 271,2 cm adalah 4 angka penting. Kenapa? Karena di sini semuanya angka pasti. Jadi disebut dengan angka penting, 4 angka penting. Yang kedua, aturannya yakni angka 0 yang terletak di antara angka yang bukan 0 merupakan angka penting. Contohnya 37,08 meter. Angka pentingnya 4. Mengapa? Karena 0 ini dihimpit oleh 2 angka pasti. Yang ketiga, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 dan terletak di deretan terakhir termasuk angka penting, kecuali apabila angka sebelum 0 diberi garis bawah. Contohnya, 1450 gram adalah 4 angka penting. Kenapa? Karena ini semuanya pasti. Kecuali ada garis bawah seperti ini. Ini 2300 gram. Mengapa 3 angka penting? Karena 0 yang satu ini di garis bawahi, itu artinya bukan angka pasti. Selanjutnya, angka 0 di sebelah kiri atau kanan tanda desimal adalah bukan angka penting. Misalnya 0,50 cm adalah 2 angka penting. Kenapa? Di sini ada 0 sebelum tanda desimal. Jadi yang disebut angka pentingnya itu adalah 5 dan 0 saja, walaupun tulisannya 0,50. Yang kedua ini 0,0050 pun sama ya. Dikarenakan ini kiri dan kanannya ada tanda desimal, ini ada komanya, jadi ini disebut angka tidak pasti, yang pastinya hanya 50 ini, jadi disebutnya 2 angka penting. Untuk penulisan dalam notasi ilmiah pun ada angka pentingnya, misal 14 kali 10 pangkat 3, angka pentingnya itu yang di depannya saja, walaupun ada tanda desimal pun di depannya masih disebut dengan angka penting. Nah, yang di belakang ini angka tidak pasti, jadi tidak usah dihitung menjadi angka penting. Contohnya ini 124 kali 10 pangkat 7 adalah 3 angka penting, karena di sini ada 3 angka penting saja.
Lalu ada aturan berhitung dengan angka penting. Yang pertama, aturan penjumlahan dan pengukuran. Hasil penjumlahan atau pengukuran dengan angka penting harus mengandung satu angka yang diragukan. Yang kedua, aturan perkalian dan pembagian. Hasil perkalian atau pembagian dengan angka penting harus mengandung angka penting sebanyak angka penting yang paling sedikit dari angka-angka yang dioperasikan. Yang ketiga, aturan pemangkatan dan penarikan akar. Hasil pemangkatan dan penarikan akar angka penting mengandung angka penting sebanyak angka penting yang dipangkatkan atau ditarik akarnya. Dan yang terakhir, hasil kali bilangan eksak dan angka penting. Bilangan eksak adalah bilangan hasil membilang, bilangan nol eksak adalah bilangan hasil mengukur. Hasil kali bilangan eksak dan angka penting memiliki angka penting sebanyak angka penting yang dioperasikan. Sekian presentasi tentang besaran dan satuan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.